Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembahasan Geografi SMA kelas 10 untuk materi pengetahuan dasar pemetaan. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan geografi yang berikutnya. Untuk pembahasan yang kali ini, kita akan bicara tentang masalah peta. Setelah pembahasan ini, kalian diharapkan dapat memahami dasar-dasar pemetaan ataupun membuat peta tematik. Hasil akhir dari pembelajaran ini adalah diharapkan kalian dapat mendefinisikan apa itu peta, dapat menjelaskan fungsi-fungsi peta, dapat menjelaskan jenis-jenis peta berdasarkan isi dan skalanya. Kalian mampu menjelaskan unsur-unsur peta, kalian mampu menghitung skala peta, dan diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis proyeksi yang dipakai dalam sebuah peta. Baik, kita masuk. Yang pertama adalah pengertian peta. Peta yang kita gunakan sehari-hari, mungkin kalian sudah sering melihat apa itu peta, baik dalam buku atlas maupun dalam bentuk yang lain, misalnya peta digital di handphone kalian. Sebenarnya apa itu peta? Banyak ahli yang mendefinisikan peta, tapi secara umum bisa didefinisikan bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala, digambarkan pada sebuah bidang datar, dan digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu menggunakan satu sistem proyeksi. Ilmu yang terkait dengan pembuatan peta itu dinamakan ilmu kartografi. Jadi di sini garis besarnya adalah peta itu adalah gambaran permukaan bumi digambarkan menggunakan skala, jadi diperkecil pada sebuah bidang datar. Bidang datarnya bisa berupa kertas, dinding, papan, atau yang lain. Digambarkan dengan menggunakan simbol, menggunakan sebuah sistem proyeksi. Sebuah peta dikatakan baik jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah konform. Konform ini adalah bentuk yang digambarkan pada peta itu harus sama dengan bentuk aslinya. Jika sebuah jalan bentuknya melengkung, itu juga harus digambarkan secara melengkung. Syarat yang kedua adalah ekuivalen. Artinya, dalam sebuah peta, luas daerah yang digambarkan pada peta harus sama dengan luas daerah aslinya setelah dihitung dengan menggunakan skala. Persyaratan yang ketiga adalah equidistant, yang artinya jarak pada peta setelah dihitung dengan skala harus sama dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga adalah fungsi peta. Peta yang dibuat oleh manusia itu mempunyai banyak fungsi sesuai dengan tujuan pembuatnya maupun tujuan secara umum. Contoh fungsi peta yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Karena pada peta ada data berupa koordinat. Koordinat inilah nanti yang menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi, baik secara absolut maupun secara relatif. Yang kedua, memperlihatkan ukuran luas dan jarak di muka bumi. Ini terkait dengan skala peta. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang keempat, peta bisa menyajikan data tentang potensi daerah. Ini biasanya digambarkan dengan peta-peta tematik yang mendasarkan pada tema-tema tertentu. Yang kelima, sebagai tempat menyimpan dan menyajikan informasi. Yang keenam, sebagai sumber data untuk perencanaan pembangunan. Yang ketujuh, membantu analisis data spasial dan sebagainya. Jadi masih ada fungsi-fungsi peta yang lain. Peta juga mengandung data-data yang lain yang bisa digunakan untuk fungsi-fungsi atau keperluan yang lain. Ada banyak data tersimpan di situ, misalnya data ketinggian tempat, jumlah penduduk, dan sebagainya. Berikutnya kita ke jenis peta. Peta dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya berdasarkan skala dan berdasarkan isinya. Yang pertama berdasarkan skalanya. Peta dapat kita kelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan skalanya. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta ini adalah peta yang mempunyai skala sangat besar, mulai 1:100 sampai 1:5000. Karena skalanya tersebut, maka peta ini digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang detail, misalnya untuk persel tanah pada sertifikat tanah.
Jenis peta yang kedua adalah peta skala besar dengan skala 1:5.000 sampai 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit yang bertujuan untuk perencanaan dan pengembangan wilayah. Pada skala ini akan mudah kita temukan misalnya peta rupa bumi Indonesia atau peta RBI yang bervariasi skalanya mulai dari 1:10.000, 1:25.000 atau 1:50.000. Kenampakan dalam peta rupa bumi Indonesia ini lumayan detail sehingga skala yang dipakai termasuk skala besar. Jenis peta yang ketiga adalah peta skala sedang dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini digambarkan untuk menggambarkan daerah yang luas, misalnya peta provinsi, khususnya provinsi-provinsi yang memiliki daerah yang luas. Peta yang keempat adalah peta skala kecil dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Peta ini umumnya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang sangat luas, misalnya sebuah peta negara. Dengan perkecualian tentunya negara-negara yang wilayah kecil, misalnya Singapura, Vatikan, atau wilayah negara yang lain yang relatif kecil wilayahnya. Jika wilayah negara tersebut kecil, maka bisa menggunakan peta skala sedang atau peta skala besar. Beda dengan Indonesia yang wilayahnya sangat luas, maka yang digunakan adalah peta skala kecil. Yang terakhir adalah peta skala geografi, yaitu peta skala sangat kecil dengan skala lebih dari 1:1 juta. Biasanya, skala geografi ini digunakan untuk menggambarkan regional, benua, atau dunia. Akan mudah kita temukan peta skala geografi ini dalam bentuk atlas. Berikutnya yang kedua berdasarkan isinya. Dapat dibagi menjadi sebuah peta umum yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi yang bersifat umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum biasanya menggambarkan hal-hal yang bersifat umum, berupa bentuk-bentuk permukaan bumi, jalan, laut, sungai, dan sebagainya. Bisa kita temukan peta umum ini berupa peta topografi, peta chorografi, atau peta geografi. Sedangkan peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu atau bersifat tema tertentu. Contoh yang ada di layar, misalnya, ini adalah peta pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Di sini hanya digambarkan tentang lokasi-lokasi wisata yang ada di Jawa Tengah, terutama lokasi-lokasi wisata yang terkenal. Dengan pendukung pada peta adalah jalur jalan, karena jalur jalan penting untuk lokasi pariwisata. Sehingga yang ditampilkan dalam peta tematik ini adalah satu tema tertentu yang kemudian ditambahkan oleh data-data pendukung. Berikutnya kita masuk ke unsur-unsur peta. Sebuah peta tidak bisa lepas dari yang namanya unsur-unsur peta atau komponen sebuah peta. Komponen-komponen ini menyusun setiap peta sehingga menjadi sebuah tampilan peta yang bisa dinikmati oleh para pembacanya. Ada beberapa komponen peta yang menyusun peta secara utuh. Yang pertama adalah judul. Judul ini adalah komponen paling utama karena judul bisa menggambarkan isi keseluruhan sebuah peta. Yang kedua garis tepi, yang ketiga ada legenda, berupa keterangan-keterangan tentang simbol yang digunakan. Yang keempat insert, peta tambahan. Yang kelima petunjuk arah atau orientasi. Yang keenam skala peta. Yang ketujuh sumber dan tahun pembuatan peta. Yang kedelapan garis koordinat peta, biasanya berupa garis lintang dan bujur, atau hanya digambarkan berupa titik-titik pertemuan garis lintang dan bujur seperti ini. Kemudian ada simbol peta, baik berupa simbol titik, simbol garis maupun simbol area. Dan yang terakhir adalah lettering atau penamaan dalam sebuah peta. Kita bahas satu persatu dari masing-masing komponen tersebut. Komponen pertama adalah judul. Judul di sini syaratnya harus mencerminkan keseluruhan isi dan jenis peta yang ditampilkan. Penulisan judul harus jelas menggunakan huruf kapital yang ditulis tegak lurus. Judul boleh diletakkan di mana saja dengan syarat tidak mengganggu isi peta. Yang kedua adalah legenda. Legenda berisi keterangan-keterangan tentang simbol yang digunakan, baik berupa simbol titik seperti ini, simbol area seperti ini, maupun simbol garis. Simbol garis ini contohnya jalan raya, sungai, batas wilayah, dan sebagainya. Komponen yang berikutnya adalah garis tepi. Garis tepi ini adalah garis yang terletak pada bagian tepi peta
baik tepi gambaran peta maupun tepi gambar keseluruhan peta, termasuk yang ada di tepi legenda. Fungsi garis tepi ini adalah untuk estetika atau keindahan. Komponen berikutnya adalah garis koordinat atau garis astronomis, terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Penggunaan garis koordinat ini akan membantu dalam penentuan posisi. Garis koordinat ini nanti bisa menggunakan satuan derajat maupun satuan UTM, tergantung koordinat yang dipakai dalam peta tersebut. Misalnya dicontohkan di sini adalah menggunakan satuan derajat dan menit. Garisnya berupa garis tipis berwarna biru yang lurus, atau bisa juga digambarkan dengan memakai titik-titik pertemuan koordinat, misalnya di gambar yang ini di sampingnya, hanya berupa tanda plus. Ini berupa pertemuan garis lintang yang mendatar dan garis bujur yang vertikal. Titik-titik pertemuannya digambarkan. Komponen berikutnya, komponen kelima adalah orientasi. Orientasi merupakan sebuah petunjuk arah. Umumnya peta yang digunakan di Indonesia, petunjuk arah bagian atas adalah arah utara. Tetapi bisa juga ditemukan nanti pada peta-peta tertentu bagian atas adalah arah selatan. Sehingga agar pembaca tidak kebingungan dalam membaca peta atau terjadi kesalahan dalam pembacaan peta, maka harus ada orientasi yang jelas. Penggambaran orientasi ini bermacam-macam. Bisa memakai gambar seperti ini atau hanya sekedar tanda panah yang sederhana dengan keterangan U atau N yang menunjukkan arah utara. Komponen berikutnya adalah skala peta. Skala peta ini wajib ada karena dengan skala peta maka kita bisa mengukur jarak atau luas yang ada dalam peta yang digambarkan. Skala di sini nanti bisa berwujud skala angka seperti yang tertulis di sini, bisa berwujud skala garis maupun skala kalimat. Komponen berikutnya adalah lettering. Lettering adalah tulisan atau angka yang terdapat dalam gambar peta. Tulisan atau angka ini berisi tentang keterangan wilayah, ketinggian tempat, atau nama-nama geografi yang lain, misalnya nama sungai atau nama gunung. Lettering ini sangat penting karena memperjelas daerah yang digambarkan dalam sebuah peta. Komponen berikutnya adalah simbol peta. Seperti yang kita ketahui dari definisi peta bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan dengan simbol. Jadi penggunaan simbol peta di sini sangat penting. Di sini bisa berupa simbol-simbol titik seperti ini. Ada simbol garis, garis merah berarti ini jalan, atau simbol area. Misalnya yang berwarna merah ini berarti perkampungan. Simbol-simbol ini nanti akan diterangkan dalam sebuah legenda. Komponen yang berikutnya adalah insert peta. Insert peta ini adalah sebuah peta kecil yang ditambahkan dalam peta utama. Fungsi insert bisa sebagai memperjelas wilayah yang tidak terlalu detail. Misalnya di sini ada sebuah peta DKI Jakarta, ditambahkan sebuah insert tentang kondisi di sekitar Monas. Atau bisa juga berfungsi memperjelas posisi peta yang digambarkan, posisi peta utama dalam daerah yang lebih luas. Misalnya seperti ini. Ini adalah kota Semarang. Peta utamanya adalah peta kota Semarang. Ditambahkan sebuah insert Provinsi Jawa Tengah, di mana peta kota Semarang itu letaknya ada di bagian atas. Sehingga fungsi insert di sini adalah menjelaskan lokasi peta utama di daerah yang wilayahnya lebih luas lagi. Ini fungsinya menjelaskan posisi kota Semarang di daerah Provinsi Jawa Tengah. Posisinya ada di mana itu akan lebih jelas. Ini fungsi insert memperjelas posisi. Unsur berikutnya adalah sumber dan tahun pembuatan. Ini merupakan referensi dari mana peta dan data untuk pembuatan peta itu diperoleh. Tahun pembuatan peta menggambarkan data atau perubahan data yang dipakai. Sehingga semakin baru data yang dipakai atau sumber yang dipakai, maka validitas peta akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan lembaga atau nama pembuat peta. Semakin kredibel nama pembuat petanya, seperti di sini Bako Surtanal, maka peta yang dihasilkan juga semakin valid dan semakin kredibel. Bahasan berikutnya adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala peta ini dinyatakan dalam bentuk skala angka, seperti yang tertulis di sini. Penggambaran skala yang kedua adalah skala garis. Skala garis ini digambarkan dalam bentuk garis lurus. Bisa diberi warna yang berbeda. Yang umum adalah warna hitam dan warna putih. Penggambaran skala garis
Satu kotak pada peta garis ini mewakili 1 cm, sehingga angka-angka yang kilometer ini menyesuaikan dengan skala yang dipakai. Penggambaran skala yang ketiga adalah skala verbal atau skala kalimat. Skala ini dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Misalnya, 1 cm di peta sama dengan 0,25 km di lapangan. Di sini 0,25 km adalah 250 meter. 250 meter dari senti, desimeter, dihitung pengubahan skalanya. Itu dinyatakan dalam bentuk kalimat. Kemudian cara menentukan skala peta. Untuk peta-peta yang belum diketahui skalanya, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah membandingkan peta. Jadi di sini, peta yang daerahnya sama, yang sudah ada skalanya, dibandingkan dengan peta yang belum diketahui skalanya. Dengan cara daerahnya juga sama. Yang kedua adalah membandingkan jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Di peta 1 cm, di kenyataan di lapangan adalah 1 km, maka bisa dihitung skalanya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung garis lintang. Di sini yang dihitung adalah jarak 2 buah garis lintang, di mana standarnya 1 derajat beda garis lintang. Jika diubah menjadi jarak, itu adalah 69 mil atau sekitar 111 km. Angka ini sudah dibulatkan. Jadi kalau jarak 2 garis itu kurang dari 1 derajat, maka bisa dihitung jarak antara 2 titik tersebut. Di bawah derajat nanti adalah menit dan detik. Di mana 1 derajat adalah 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Berarti 1 derajat sama dengan 3600 detik. Yang keempat adalah dengan menghitung garis konturnya. Di sini yang dihitung adalah interval 2 garis kontur yang sudah diketahui beda tingginya. Nanti dengan menggunakan rumus, maka bisa diketahui skala peta yang dimaksud. Ini adalah contoh menghitung skala dengan menggunakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Ini adalah rumusnya. Ini adalah contoh penggunaan rumusnya. Cara yang kedua adalah membandingkan 2 peta yang sudah diketahui skalanya dengan peta yang belum diketahui skalanya. Ini adalah rumus yang dipakai. P2-nya adalah penyebut skala peta yang dicari. J1-nya jarak 2 titik pada peta yang sudah diketahui skalanya. J2-nya jarak 2 titik pada peta yang dicari skalanya. Dan P1 penyebut skala yang sudah diketahui skalanya. Ini adalah cara penyelesaiannya. Jadi di sini syaratnya hanya satu, yaitu daerah yang dimaksud adalah daerah yang sama. Titik yang dipakai untuk membandingkan juga titik yang sama. Menghitung selisih garis lintang dan bujur untuk menentukan skala, seperti tadi, ketentuannya adalah 1 derajat itu adalah 110,56 km yang dibulatkan menjadi 111 km. Jadi beda. Garis lintang dihitung dari penentuan posisi menggunakan garis astronomis yang ada di peta sehingga nanti bisa diketahui selisihnya. Setelah diketahui selisihnya, maka diubah menjadi kilometer sehingga akan ketahuan jarak atau skala peta tersebut. Yang terakhir adalah menghitung skala dengan menggunakan peta kontur. Peta kontur di sini adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan menggunakan garis kontur. Garis kontur contohnya ini adalah garis yang berwarna kuning ini. Garis berwarna kuning ini menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Di sini dicontohkan angkanya 1500. Berarti titik yang sepanjang garis kuning tebal ini adalah 1500. Di sini ada titik yang lebih tinggi lagi yaitu 2877. Berarti dari 1500 ke arah sini berarti ini makin naik. Berarti ini adalah puncak gunung. Jika ini puncak gunung, berarti ini garis kuning yang lain ini ketinggiannya lebih tinggi. Yang mengarah ke puncak berarti ketinggiannya lebih tinggi, yang mengarah keluar ke bawah itu berarti ketinggiannya lebih rendah. Yang dihitung adalah perbedaan beda tinggi antara 2 garis kontur. Di sini ada keterangan, ini ada titik 2500, ini ada garis 2000, ini garis 2000. Ini ada garis 1500, berarti yang tebal ini beda tingginya adalah 500 meter. Sehingga garis yang tipis-tipis ini bisa dihitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis yang menuju ke
2000, berarti selisihnya 500 dibagi 5. Berarti selisih satu garis dengan garis yang lain ini adalah 100 meter. 1500 ini 1600, atasnya 1700 dan seterusnya. Di bawahnya berarti ini 1400, 1300, 1200 dan seterusnya. Beda tinggi ini dikenal dengan nama interval kontur atau namanya CI. Untuk menghitung skalanya, jika sudah diketahui interval konturnya, maka menggunakan rumus ini. 1/2000 kali penyebut skala. Jika dibalik, maka penyebut skala sama dengan CI kali 2000. Maka akan ketemu skala peta. Demikian untuk skala peta. Kita lanjutkan ke proyeksi peta. Proyeksi peta adalah sebuah cara untuk memindahkan sistem paralel atau lintang dan meridian atau bujur dari permukaan yang melengkung pada globe atau bola bumi ke sebuah bidang datar. Sasaran utamanya adalah agar jika itu sebuah luasan atau sebuah jarak atau sebuah bentuk itu tetap terjaga, tetap benar. Luasnya saat masih dalam bentuk melengkung dengan setelah dibuat pada bidang datar tetap sama. Demikian juga jarak dan bentuknya. Tidak ada jenis proyeksi peta yang benar-benar sempurna. Satu jenis proyeksi bisa cocok di suatu tempat, tetapi belum tentu cocok di tempat yang lain. Misalnya jenis proyeksi yang cocok di daerah khatulistiwa tidak akan cocok diterapkan di daerah yang kutub. Proyeksi peta bisa dibedakan berdasarkan distorsi atau kesalahan yang terjadi, berdasarkan bidang proyeksinya maupun berdasarkan sumbu proyeksinya. Seperti yang kita ketahui, peta yang baik adalah bentuk daerah pulau, benua yang digambarkan harus sama dengan bentuk asli. Daerah yang digambarkan harus sama luas dengan luas sesungguhnya. Data yang disajikan lengkap, mudah dimengerti, harus rapi, indah, dan menarik. Dari dua nomor yang paling atas inilah yang bisa dipenuhi dengan proyeksi peta. Pembagian proyeksi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Ada proyeksi ekuivalen untuk mempertahankan luas, ada proyeksi konform untuk mempertahankan bentuk, ada proyeksi ekuidistan untuk mempertahankan jarak. Satu proyeksi tidak akan bisa memenuhi ketiganya. Paling-paling satu proyeksi hanya bisa memenuhi ekuivalen dan konform, tapi ekuidistan tidak. Atau ekuidistan dengan ekuivalen tapi konformnya tidak. Dan seterusnya, karena tidak ada satu proyeksi yang benar-benar sempurna. Pembagian proyeksi yang kedua adalah berdasarkan sumbu simetrinya. Yang pertama adalah proyeksi normal. Yang kedua ada proyeksi miring. Dan yang ketiga adalah proyeksi transversal. Kemudian berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan adalah proyeksi zenital atau azimutal. Ini berupa bidang datar. Ada proyeksi kerucut, berbentuk seperti kerucut. Dan ada proyeksi silinder. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, berdasar sifat asli ada proyeksi ekuivalen, ini mempertahankan luas. Proyeksi konform mempertahankan bentuk. Proyeksi ekuidistan mempertahankan jarak. Jadi tidak ada sebuah proyeksi yang bisa mempertahankan ketiganya. Sehingga harus dipilih yang benar-benar tepat proyeksinya. Berdasar bidang proyeksi ada bidang proyeksi azimutal, memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat di antara kutub dan ekuator pada sebuah bidang datar. Jadi di sini dipasang sebuah bidang datar di bagian kutub atau di ekuator atau di antara kutub dan ekuator. Jadi kalau dipasang di kutub maka dia hanya bisa mempertahankan secara benar daerah-daerah yang ada di daerah yang menempel pada bidang proyeksinya. Jika dipasang di daerah khatulistiwa juga hanya di sekitar daerah yang menempel saja yang benar. Makin ke arah pinggir dari proyeksi maka jarak, bentuk, ataupun luasan maka akan semakin salah. Yang kedua proyeksi silinder. Memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder. Paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Jika posisi normal seperti ini, ada bola bumi seolah-olah bola buminya dimasukkan ke dalam silinder,
maka daerah yang benar proyeksinya hanyalah di sekitar ekuator saja. Makin ke arah kutub, maka terjadi kesalahan yang semakin besar, sehingga seolah-olah wilayah di daerah kutub menjadi sangat luas, sementara di sekitar khatulistiwa kecil. Padahal yang paling benar hanya di sekitar khatulistiwa saja. Semakin ke arah kutub, maka distorsi atau kesalahan semakin besar. Yang ketiga, ada proyeksi kerucut. Cocok untuk menggambarkan daerah lintang sedang di antara kutub dan daerah khatulistiwa. Pemasangannya seperti ini, sehingga daerah yang menempel adalah daerah lintang sedang. Tidak di kutub, tidak di khatulistiwa. Daerah yang menempel inilah nanti adalah daerah yang paling benar proyeksinya. Makin ke arah khatulistiwa, distorsinya makin besar, makin ke arah kutub, distorsinya juga semakin besar. Berdasarkan kedudukan sumbu simetrinya, ada proyeksi normal. Jika ini bidang datar, berarti normalnya seperti ini, menutup di daerah kutub, mendatar. Ada proyeksi miring. Jika bidang datar, maka proyeksinya seperti ini. Ada proyeksi melintang. Jika itu bidang datar proyeksinya, maka melintang berarti tegak lurus terhadap khatulistiwa. Jika proyeksi silinder normal berarti tegak. Bola bumi masuk ke dalam silinder, seolah-olah daerah khatulistiwa menempel ke dinding silindernya. Proyeksi miring, maka yang menempel adalah daerah lintang sedang, miring. Proyeksi melintang berarti bidang silindernya rebah. Yang menempel ke dinding silinder adalah daerah kutub. Berdasar titik persinggungannya, ada proyeksi tangen jika terjadi persinggungan di satu titik. Kemudian ada proyeksi sekan jika bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi di dua titik. Di sini ada titik perpotongannya, di sini ada titik perpotongannya. Ada proyeksi superficial. Bidang proyeksi ini terdiri atas banyak bidang proyeksi. Jadi ini proyeksi yang khusus, banyak bidang proyeksi. Demikian penjelasan tentang peta. Sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan like. See you.